Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan rekan tani sekalian dimanapun berada, salam tani. Bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Namun perlu saya ingatkan, kiranya dalam menonton dan menyimak video-video saya, hendaknya dilakukan secara utuh dan tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah dalam penafsiran. Dan jangan lupa pula untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, serta tanda lonceng agar sahabat dan rekan tani bisa selalu menyimak dan mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru dari saya yang insya Allah bisa memberikan manfaat peningkatan wawasan dan pemahaman dalam hal teknis berbudidaya tanaman. Pada video kali ini kita akan membahas dan mendiskusikan serta menjawab pertanyaan dari sahabat petani kita yang berasal dari Nganjuk, di mana beliau menanyakan perbedaan antara pupuk kompos yang diproses melalui pembakaran dengan pupuk kompos yang diproses melalui pemeraman atau fermentasi. Sebagaimana yang kita pahami bahwa pupuk kompos merupakan pupuk organik yang dibuat atau secara alami terbentuk dari hasil pelapukan maupun pembusukan bahan-bahan organik, terutama yang berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman. Pada prosesnya, pembuatan pupuk kompos bisa dilakukan baik secara fermentasi atau pemeraman maupun dengan proses oksidasi melalui pembakaran. Perbedaan dari kedua pupuk tersebut, di mana pupuk kompos yang diproses dengan cara fermentasi atau pemeraman akan cenderung mengandung nitrogen dengan kadar C/N yang tinggi dan juga mengandung asam amino. Sedangkan pupuk kompos yang diproses melalui oksidasi atau pembakaran akan cenderung banyak mengandung unsur karbon dan unsur-unsur hara mineral. Secara berat jenis, dipastikan kompos yang berasal dari fermentasi akan lebih berat dibandingkan kompos yang berasal dari proses pembakaran. Namun demikian, unsur mineral yang ada di kedua pupuk kompos tersebut masih tetap tersedia, kecuali unsur-unsur hara yang bisa menguap menjadi gas. Maka dari itu, pada kompos hasil pemeraman terdapat nitrogen, sedangkan pada kompos yang berasal dari proses oksidasi pembakaran bisa dikatakan kandungan nitrogennya sudah hilang akibat menguap oleh faktor oksidasi atau pembakaran. Jadi dengan demikian, pupuk kompos yang berasal dari proses oksidasi pembakaran dibandingkan berat jenisnya, kandungan hara mineral lebih tinggi dibandingkan dengan pupuk kompos yang berasal dari proses pemeraman ataupun fermentasi bila dibandingkan dengan berat jenisnya. Artinya, jumlah unsur hara yang terdapat dalam satuan berat tertentu dalam kondisi yang sama, maka dipastikan pupuk kompos yang berasal dari pembakaran akan lebih tinggi kadar unsur hara mineralnya dibandingkan kompos yang berasal dari proses pemeraman ataupun fermentasi. Hal ini dikarenakan
Pada kompos yang berasal dari pembakaran itu kadar airnya sedikit, nitrogen juga bisa dibilang nol, dan semua zat-zat yang bersifat gas sudah hilang. Namun secara berat kering dan kepadatannya sudah dipastikan secara persentase hara mineralnya jauh lebih tinggi, karena unsur-unsur hara mineral baik itu kalium, kemudian fosfat, serta unsur hara mikro lainnya masih tetap terjaga. Berbeda dengan pupuk kompos dari hasil pemeraman atau fermentasi, unsur-unsur hara mineral tersebut meskipun masih berada pada formulasi pupuk tadi, namun keberadaannya tidak sepadat pada pupuk kompos yang berasal dari proses pembakaran. Kemudian secara pemanfaatannya, pupuk kompos yang berasal dari proses pemeraman atau fermentasi itu lebih saya sarankan untuk digunakan sebagai pupuk tabur, baik itu pupuk dasar maupun pupuk susulan pada saat-saat tanaman menjalankan fase pertumbuhan vegetatif. Namun pupuk kompos yang berasal dari proses pembakaran akan jauh lebih baik bila kita berikan ke tanaman pada fase-fase generatif, karena di fase-fase generatif tanaman lebih membutuhkan unsur-unsur hara mineral baik makro maupun mikro. Sedangkan pada fase-fase vegetatif tanaman lebih membutuhkan unsur-unsur hara makro yang sangat menunjang untuk proses percepatan tumbuhnya serta serapan air. Selanjutnya, dalam pemanfaatannya, saya juga lebih menyarankan penggunaan pupuk kompos yang berasal dari proses pemeraman atau fermentasi kita manfaatkan pada saat-saat musim kemarau atau musim-musim di mana air kurang cukup. Tujuannya agar bisa mendinginkan lahan serta membantu proses pelembapan lahan budidaya kita, yang pertama sekali bisa meredam suhu di pertanaman, kemudian juga bisa merangsang infiltrasi unsur nitrogen dari udara maupun dari lahan itu sendiri. Itu diharapkan juga bisa membantu serapan air pada tanaman melalui proses penyerapan air udara seperti embun dan lain-lain. Sedangkan untuk pupuk kompos yang berasal dari proses pembakaran lebih saya sarankan digunakan pada saat-saat musim penghujan. Tujuannya agar bisa membantu mengeringkan atau memberikan suhu hangat pada tanah media tanam. Selain itu, karena pada musim penghujan terjadi kejenuhan dan limpahan air serta terjadi limpahan nitrogen, yang diharapkan dengan pupuk kompos hasil pembakaran tadi bisa terserap dan bisa diminimalisir, sehingga akan memberikan efek yang baik bagi kondisi tanaman, di mana pada saat musim penghujan sudah dipastikan tanaman akan banyak menyerap air, sehingga postur dan kondisi tanaman lebih cenderung sukulen atau sedikit melambai karena over air dan over nitrogen. Dengan kondisi tersebut, maka peran kompos hasil pembakaran akan lebih baik bila dibandingkan dengan kompos hasil fermentasi. Sebaliknya, apabila kompos hasil fermentasi kita gunakan pada saat musim penghujan, justru akan menghambat dan menambah over keberadaan air serta nitrogen. Demikian penjelasan dari saya. Semoga jawaban ini memberikan pemahaman yang terbaik, khususnya bagi sahabat kita yang bertanya dari Nganjuk, dan semoga saja bisa memberikan peningkatan kualitas sumber daya pemahaman dalam hal teknis berbudidaya tanaman. Saya Budi Harto dari Stabat Langkat, Sumatera Utara, bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallah dan salam tani. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.